Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kali ini OCM akan membacakan artikel yang dilansir dari tagar.id dengan judul Denny Siregar. Ada Rini Sumarno di Jiwasraya. Kenapa Rini Sumarno waktu menjabat Menteri BUMN menjadikan Heksana Trisasongko sebagai Direktur Utama Jiwasraya? Denny Siregar. Kalau mau menuntut dari awal, kasus hilangnya uang nasabah sebesar 13 triliun rupiah di Jiwasraya itu tidak terjadi dalam satu hari, tetapi dampak panjang dari masalah lama. Jiwasraya ternyata sudah lama rugi, tercatat sejak 1998. Pada waktu krisis di mana nilai rupiah kita anjlok ke titik paling bawah, Jiwasraya sempat menerbitkan produk untuk menarik mata uang dolar, tapi dia investasikan dalam bentuk rupiah. Ketika harga dolar meroket, yang berarti dia harus bayar ke nasabah juga dalam bentuk dolar, maka ambruklah mereka. Pada waktu itu, semua utang bank ditalangi oleh pemerintah, tetapi asuransi tidak. Jiwasraya harus berdiri sendiri dengan kerugian besar. Sakit, tapi nggak ada yang mau mengobati. Dan tahun 2008, Jiwasraya sempat minta bantuan obat kepada pemerintah. Tolong dong, kami sakit nih. Utang Jiwasraya tercatat pada waktu itu sudah sebesar 5,7 triliun rupiah. Sudah parah sebenarnya. Sempat Menteri Keuangan waktu itu yaitu Sri Mulyani mau menolong Jiwasraya, tapi keburu ada kasus Bank Senturi. Si Senturi ini ternyata lebih parah. Harus ditolong segera karena dampaknya sistemik. Jiwasraya pun tidak ditolong lagi. Kasihan sih sebenarnya. Nah, pesan pemerintah waktu itu, Jiwasraya harus bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Ya mikirlah, pemerintah lagi susah juga. Jiwasraya pun mikir, utak-atik semua skema. Bagaimana caranya supaya tidak gagal bayar ke nasabah? Poinnya sebenarnya di situ, tidak gagal bayar. Selama Jiwasraya masih bisa membayar klaim ke nasabah, kepercayaan nasabah masih terjaga. Karena nasabah tidak penting Jiwasraya sakit, yang penting setiap mereka klaim Jiwasraya, mereka anggap sehat. Dalam bisnis asuransi, pendapatan mereka cuma dua, yaitu premi dan investasi. Mereka menarik premi dari nasabah setiap bulan, dan uang premi itu mereka investasikan. Ada yang ke obligasi, ada yang ke properti, ada juga yang ke saham. Semua model perusahaan asuransi begitu. Mereka dapat hasil dari keuntungan investasi, ya duit investasinya didapatkan dari nasabah yang membayar premi. Karena sedang sakit akibat rugi 5,7 triliun rupiah dan sama sekali tidak dibantu pemerintah, Jiwasraya pun putar otak. Bagaimana ya caranya supaya terus bisa bayar klaim ke nasabah? Akhirnya pilihan jatuh ke permainan saham. Kenapa harus saham? Karena hasil investasi dari obligasi dan properti pendapatannya kecil, sedangkan yang mereka harus bayar ke nasabah setiap bulan besar. Jadi, yang memungkinkan untuk mendapatkan pendapatan besar ya main saham. Tetapi main saham pun ada levelnya, ada yang pedas sampai super pedas. Yang pedas biasa, dengan main saham blue chip, pendapatannya sama saja kecil, tidak bisa menutup kerugian. Nah, yang lebih memungkinkan adalah main saham goreng dadakan. Itu model saham yang high return but high risk. Cuannya gede tapi risikonya juga gede. Oke, sudah dapat solusinya yaitu main saham gorengan. Tapi dari mana duit buat beli saham itu? Disinilah kemudian terbit produk baru bernama GS Saving Plan, yaitu produk asuransi tapi khusus untuk investasi, beda dengan asuransi konvensional. GS Saving Plan khusus untuk mereka yang ingin dapat keuntungan dari investasi. Jiwasraya harus menarik uang banyak dari masyarakat supaya mereka bisa investasi. Dan mereka juga harus bersaing dengan perusahaan asuransi lain yang juga menerbitkan model yang sama. Bagaimana caranya supaya produk GS Saving Plan menarik minat orang supaya mau beli? Ya, Jiwasraya harus menjanjikan return
atau pengembalian nilai investasi yang lebih tinggi kepada nasabah. Istilahnya nasabah harus diiming-imingi supaya mau investasi di Jiwasraya. Iming-iming Jiwasraya adalah mereka menjanjikan keuntungan 2 kali lipat daripada nasabah investasi obligasi di bank. Jiwasraya menjanjikan keuntungan sampai 10% kepada nasabah kalau mereka mau beli produk JS Saving Plan. Taktik mereka berhasil, mata nasabah pun banyak yang hijau. Wah, asik nih, dapat keuntungan 10% daripada duit gua taruh di bank. Apalagi Jiwasraya adalah perusahaan plat merah. Masa sih tidak percaya sama pemerintah? OJK pun setuju, jadi tidak ada masalah. Nasabah pun rame-rame beli produk JS Saving Plan, dan Jiwasraya selamat bisa membayar klaim nasabah sekaligus berinvestasi di saham gorengan supaya dapat cuan besar untuk menutup kerugian dari kasus lama. Jiwasraya lalu menghubungi Beni Cokro dan kawan-kawannya yang bisa main saham gorengan. Tapi yang namanya main saham, kadang naik, kadang turun, kadang untung, kadang rugi. Kalau Jiwasraya harus bayar 10% terus ke nasabah, mereka bisa ambruk lagi. Akhirnya Jiwasraya pelan-pelan menurunkan keuntungan yang dibagi ke nasabah dari 10% turun 9% sampai 6,5%. Yang menarik, bahkan dengan keuntungan 6,5%, nasabah masih mau beli produk JS Saving Plan. Kenapa? Karena kepercayaan, sekali lagi, unsurnya adalah kepercayaan. Jiwasraya tidak pernah gagal bayar kepada nasabah, dan nasabah menganggap Jiwasraya sehat-sehat saja. Bahkan Dahlan Iskan yang waktu itu Menteri BUMN di tahun 2012 sempat memuji Jiwasraya. Semua berjalan lancar, pemerintah senang, nasabah riang, dan Jiwasraya bisa melenggang. Mendadak, tahun 2018 Direktur Utama Jiwasraya diganti. Masuklah Heksana Trisa Songko sebagai Direktur Utama baru. Heksana ini sebenarnya tidak punya pengalaman di asuransi. Rekam jejaknya, dia selama ini kerja di bank, dan sialnya model bank dan asuransi itu sangat berbeda. Kalau bank tidak boleh bermain saham, sedangkan asuransi boleh. Dan pengalaman Heksana di saham sangat minim. Di sini muncul pertanyaan, kenapa Rini Sumarno yang waktu itu menjabat Menteri BUMN malah menjadikan Heksana sebagai Direktur Utama meski dia minim pengalaman investasi di asuransi? Apakah ada maksud tertentu supaya Jiwasraya bangkrut? Entahlah, biar waktu yang menjawabnya. Yang pasti, sesudah Heksana jadi Gubernur Utama Jiwasraya, dia langsung mengumumkan bahwa Jiwasraya gagal bayar keuntungan investasi kepada nasabah. Nasabah pun kaget, kepercayaan kepada Jiwasraya hancur. Mereka rame-rame menarik investasinya di Jiwasraya. Terjadi ras besar-besaran. Jiwasraya yang biasanya hanya menanggung, anggap saja 1 juta per tahun kepada nasabah, mendadak harus membayar 1 triliun saat itu juga. Jiwasraya yang masih miskin tambah bangkrut lebih parah. Saham yang mereka tanam hasilnya belum maksimal karena krisis di tahun 2018, masih rugi. Kalau ditarik sekarang ya sudah pasti rugi besar. Coba ditunggu beberapa saat lagi, bisa jadi untung. Tapi tidak mungkin menunggu karena terjadi penarikan besar-besaran dari nasabah yang tidak bisa menunggu. Itulah kenapa Jiwasraya diumumkan rugi 13 triliun rupiah. Rugi sebenarnya karena keputusan yang salah mengumumkan gagal bayar sehingga terjadi ras. Seandainya si Direktur Utama diam saja dan dengan tenang menganggap Menteri BUMN untuk menalangi Jiwasraya, tentu tidak akan seperti sekarang. Tapi mungkin saja ini hanya politik. Kalau kementerian yang harus menalangi, pasti masyarakat ribut nggak karuan. Akhirnya diumumkan gagal bayar saja dan timpakan semua masalah kepada Beni Cokro dan kawan-kawan, biar mereka yang menanggung semua kerugian. Beni Cokro yang biasa main gorengan saham, kali ini dia yang digoreng habis-habisan. Wow, gile. Permainan tingkat tinggi, saudara-saudara. Apalah kita yang cuma remahan rengginang. Kita hanya cukup seruput kopi saja sambil terus memantau. Denny Siregar, dilansir dari tagar.id.